Halo, halo, halo. Itu. Bibayar atau dua dua enam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam hari ini kita setiap malam Jumat kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan membaca sholawat burdah dan sekaligus mahallul qiyam di pondok pesantren Nurul Anwar ini. Kita ini diberikan anugerah sebab di tengah-tengah manusia yang mungkin sebagian dengan berbagai macam kesibukannya tidak sempat membaca sholawat dengan banyak, wabil khusus sholawat burdah. Dalam keterangan hadis Nabi yang artinya barang siapa di hari Jumat malam atau hari membaca sholawat 80 kali, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa dirinya selama 80 tahun. Kalau dirinya tidak punya dosa, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa keluarganya, kerabat-kerabatnya. Maka anugerah oleh Allah kepada kita, keluarga, kalau kita punya anak-anak, keluarga yang masih hidup, senang membaca sholawat, khususnya di hari malam Jumat. Amin Allahumma. Kalau bisa minimal baca 1000 kali, apalagi baca sholawat burdah, Masya Allah. Tetapi kadang-kadang juga banyak orang yang tidak mau untuk memperbanyak baca sholawat. Al-babu sadis wa situn. Ini bab sadis wa situn 66 bibayani zamil kibri wal ujub, di dalam menerangkan tercelanya sifat sombong dan ujub. I'lam arsadyanallahu wa iyyaka li khairid dunya al akhirah. Ketahuilah sahabat kamu, semoga kita ditunjukkan oleh Allah, wa iyyaka, dan kepada kalian, li khairid dunya al akhirah, untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Annal kibra wal i'jab yusallibanil fadail wa yaksibanir radhail. Sesungguhnya sifat sombong dan ujub itu ya membanggakan diri, itu bisa mencabut, bisa merampas daripada sifat-sifat keutamaan buat diri kita, dan yang menghasilkan sifat-sifat rendah, sifat-sifat yang hina, sifat-sifat yang rendah buat diri kita. Wa hasbuka min radilatin tamna'u sima'an nusi wa qubuli ta'dib. Cukuplah bagi kamu bentuk kehinaan itu, cukuplah bagi kalian bentuk kehinaan itu adalah daripada mau mendengarkan nasihat. Jadi kehinaan yang paling pertama itu, kehinaan yang diwujudkan adalah orang itu tidak mau mendengar nasihat, tidak mau ngaji, tidak mau belajar ngaji. Ini adalah bentuk kehinaan. Ya Allah. Jadi kalau ada anak kok gak mau ngaji, ada orang hidup tidak mau ngaji, itu adalah bentuk dari suatu kehinaan itu sendiri.
Bentuk dari suatu kehinaan itu adalah kita tidak mau ngaji, padahal ada kesempatan orang-orang yang kecewa dalam kubur sana itu adalah sesungguhnya ada kesempatan ngaji tapi tidak mau jangan termasuk kita ini orang-orang yang kecewa di kuburan. Amin Allahumma. Terus yang kedua adalah wa qabul ta'dib, dan menerima untuk diajari untuk tata krama yang baik, tidak mau mempunyai perilaku yang baik. Ini adalah satu kehinaan. Karena apa? Apa itu? Karena sombong. Karena sombong itu masalah utama. Masalah yang merusak diri kita itu adalah karena sombong. Walidzalik, oleh karena itu qalu, berkata para ulama, al ilmu yudayyi'u bainal haya wal kibr. Ilmu itu akan tersia-siakan di antara rasa malu dan sombong. Al ilmu harbun lil muta'ali. Ilmu itu adalah menjadi musuh terbesar bagi orang yang sombong. Paham apa paham? Paham apa paham? Ilmu itu adalah musuh bagi orang yang sombong. Orang yang sombong itu tidak mau belajar ilmu. Ya Allah, kita ini di tengah-tengah kehidupan sekarang ini, siapa yang mau belajar ilmu sungguh-sungguh? Ilmu Islam itu luar biasa. Ilmu Islam itu ya, perhatikan, kita ini kalau tahu ingin belajar ilmu yang betul-betul mendalam, kita harus belajar ilmu nahwu, kita harus belajar ilmu shorof, kita harus belajar fikih, kita belajar tauhid, kita belajar tafsir, kita belajar hadis, kita belajar mubalaghah, kita belajar mantik, ya, dan sebagainya. Kita belajar ilmu tasawuf. Kita perlu belajar. Kalaupun tidak semendalam mungkin, paling tidak dasar-dasar itu kita ketahui. Dasar-dasar kita ketahui. Jadi jangan sampai, ya, jangan sampai santri-santri khususnya, paham ya? Jangan sampai santri-santri inginnya langsung cepet, apa itu kayak instan. Jadi pendakwah-pendakwah instan, jadi dai-dai instan, belum ngerti ilmu nahwu, fikih, tasawuf, tidak pernah belajar, sudah langsung maunya ceramah di depan umum. Masya Allah, banyak yang dolun mudillun, sesat menyesatkan. Ini masalahnya apa? Sombong, tidak mau belajar itu sombong. Paham apa paham? Maka oleh karena itu ilmu ini adalah musuh bagi orang yang sombong. Kama an-nasail, sebagaimana banjir itu adalah musuh bagi ada bangunan. Jadi kalau ada bangunan yang kokoh, maka air itu pasti akan mengalir di lain tempat. Itulah air. Ilmu tidak akan bisa masuk kepada orang-orang yang sombong. Tidak akan mau masuk, suruh belajar ini, maunya langsung tampil di depan umum, ya. Maunya tampil di depan umum tapi tidak tahu ilmu, tidak punya dasar-dasar ilmunya. Oleh karena itu qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqalu habbatin min kibr. Tidak akan sekali-kali tidak akan bisa masuk surga seseorang kana fi qalbih, yang ada di dalam hatinya seseorang itu ada misqalu habbatin, apa sebutir biji sawi, atau ya kalau paling kecil ya sebesar atom, min kibrin, daripada kesombongan. Tidak akan masuk surga kalau di dalam hatinya ada kesombongan. Kalau bersabda sahabat Nabi, man jarra saubahu khuyala ala yandurullah ilaihi. Barang siapa menarik pakaiannya karena sombong, la yandurullah ilaih, maka Allah sekali-kali tidak akan memandang orang itu, artinya tidak akan memberikan rahmatnya, ampunannya kepada orang itu. Artinya apa? Kadang-kadang kalau sombong itu begini, jadi kalau pakai bajunya yang nyeret-nyeret, ya, yang nyeret-nyeret itu biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu kah? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Jadi seolah-olah gini, kalau pakai baju kasih yang panjang-panjang, kayak mirip-mirip kau jadi pengantin itu tuh. Kalau pengantin kan bajunya buntutnya sampai 10 meter ke sana, sehingga kalau jalan dipegang banyak orang. Buntut kok panjang sekali ya? Ada yang kayak gitu tuh. Ya.
mirip-mirip itu, jadi kayak sombong. Oh, ini loh kami punya baju banyak, bajuku itu mahal, biarin kotor-kotor, nanti kalau kotor saya beli lagi. Lalu salah sombong, kamu beli baju tidak kuat. Ini loh aku punya baju, saya tarik-tarik untuk sambil apa itu jadi apa ini sapu-sapu ya. Nanti kalau rusak saya beli, itu namanya sombong. Paham apa paham? Kalau niatnya sombong maka tidak akan masuk surga. Kalau niatnya sombong tidak akan masuk surga. Beda kalau maunya santri agak ngileran, terus tiba-tiba pakai sarung agak kedodoran, bukan karena sombong, karena males. Kalau gitu beda ya. Jadi harus ada potensi niatnya itu tadi. Wakala al-hukama, maka dikatakan oleh para hukama, orang-orang ahli hikmah, la yadumul milk ma'al kibr, tidak akan apa itu kekal seorang raja kerajaan ma'al kibr besar kesombongan. Waqad qala Allah Subhanahu wa taala al-kibr wal fasad, dan sungguh dalam hal ini Allah menyertakan, Allah membarengkan antara kibr dan pembuat kerusakan. Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilkad darul akhirah, itulah kampung akhirat, naj'alu, kami menjadikan hak kepada kampung akhirat, lilladina, pada orang banyak, la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, yang dia tidak melakukan, yang tidak menghendaki dia di muka bumi ini menjadi kumal luhur, menjadi sombong, wa fil ardi wala fasadan, dan tidak membuat kerusakan. Perhatikan bahwasanya surga itu ya, surga itu tidak akan, kampung akhirat itu tidak akan diberikan, tidak akan dijadikan, tidak diperuntukkan bagi seseorang yang di muka bumi ini bertindak sombong dan membuat kerusakan. Waqala ta'ala, Allah berfirman, sa'asrifun ayatil ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sa'asrifu, akan aku palingkan, an ayati, daripada ayat-ayatku atau kekuasaanku, alladzina, orang banyak, yatakabbaruna, yang bersal sombong, siapa mereka, fil ardi, di muka bumi ini, bighairil haqqi, dengan tanpa perkara yang betul. Jadi sombong itu ya ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Misalnya ada orang gangster di pasar, sombongnya masya Allah, santri kalau berani tantang dia, kalau memang berani ya. Jangan yang bengek-bengek, begitu dibentak langsung ngompol, jangan ya. Ada yang begitu tidak santri? Nah, santri itu juga, makanya santri itu harus apa itu ya, punya banyak doa, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakil, dan diceritakan wakil la yatakabburu illa kullu radiin wa la yatawadu illa kullu rafi'in. Wakil dikatakan oleh ulama, la yatakabbaru, tidak akan bersifat sombong siapa, illa kullu radiin, kecuali siapa, tiap-tiap orang, kecuali tiap-tiap orang yang mempunyai perilaku atau sifat yang hina. Wala yatawadau illa kullu rafi'in, dan tidaklah mempunyai sifat budi pekerti yang tinggi, yang luhur, budi pekerti yang bagus, kul illa kullu rafi', kecuali orang yang mempunyai sifat, tidaklah mempunyai sifat tawadhu, kecuali orang yang mempunyai perilaku yang luhur. Perhatikan di sini, tidaklah orang sombong itu kecuali adalah sifatnya orang-orang yang mentalnya rendah. Tidak ada orang sombong kecuali orang-orang yang mentalnya, sifatnya jelek, perilakunya jelek, perilakunya itu hina. Tidak ada orang yang menyebut. Jadi para pelaku-pelaku yang sombong, yang hina itu, apa orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang memang mentalnya rusak, perilakunya rusak, susah mau dinasehati, mau menerima nasihat, maunya kalau dikasih tahu nocot sama cangkemnya. Ya, kalau dinasehati, wah repot. Kalau cangkemnya kebanyakan begitu itu, ya repot. Iya betul tidak? Ada yang kayak gitu ya. Kamu itu ngaji, kamu di lingkungan pondok pesantren, jawabannya kayak memang jiwanya rusak itu, mentalnya
rusak. Ada kayak gitu. Kalau orang-orang banyak cangkem begitu itu kadang-kadang ya, tapi Gusti Allah menghendaki gitu ya. Di tengah-tengah kehidupan kita ya ada saja orang-orang kayak begitu itu. Iya. Ada apa tidak? Ada saja orang-orang kayak gitu. Tidak mau hadir majelis ilmu, cangkemnya kebanyakan, mulutnya memang jiwanya, mentalnya rusak, ya. Mentalnya rusak, ya. Ini ulama ini yang bicara. Ya Allah, ternyata Masya Allah, ini kenyataan hidup. Dan tidaklah orang yang punya sifat tawadhu kecuali memang mempunyai perilakunya bagus, karakternya bagus. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salasun muhlikatun, ada 3 perkara yang menghancurkan manusia itu. Sukhun mutok, yang pertama adalah sifat medit yang dipatuhi. Yang kedua, wahawan mutba, sifat hawa nafsu yang diperturutkan. Hawa nafsunya diperturutkan. Wa ijabul mar'i an nafsih, yang ketiga adalah ujub pada dirinya sendiri. Ujubnya seseorang pada dirinya sendiri. Ya, ini kalau tidak ada saya, ini saya. Pokoknya dia kalau ngomong itu saya. Kalau tidak ada saya, Masya Allah, selalu saya. Itu namanya orang ujub. Ini kalau tidak ada saya, tidak selesai ini urusan. Kalau tidak ada saya, loh Allah di mana? Kamu itu bisa apa? Wong kita inilah haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daripada Allah Subhanahu. Kamu itu iso apa? Kita ini punya daya apa? Lo kok kamu kalau tidak ada saya? Paham apa paham? Makanya kalau kita bisa berkenan jadi baik, alhamdulillah. Pokoknya misalnya ini, alhamdulillah tadi pagi saya sapu ini depan musola semua bersih. Alhamdulillah. Jangan kalau tidak ada saya kotor semua ini. Oh, kok kalau tidak ada saya, Allah di mana? Paham apa paham? Kalau ada kecelakaan, kalau tidak ada saya mati dia. Loh. Kalau tidak ada saya, kalau kita bisa nolong, kita bisa berbuat baik, alhamdulillah. Gitu kita sandarkan semua dari Allah. Kalau kita tidak bisa melakukan, astagfirullah. Semoga bermanfaat. Jangan jadi anak sombong, jangan jadi orang sombong. Kesombongan yang paling utama, sombong pada Allah, sombong pada Rasulullah, tidak mau ngaji, tidak mau takarub. Bentuk takarub kita kepada Allah adalah kita mau belajar kitab sucinya Allah, kita mau mematuhi hukum-hukumnya Allah. Paham apa paham? Dan itu harus ikut ulama. Al ulama warasatul. Alhamdulillah kita dianugerahkan oleh Allah untuk bisa belajar ngaji di pondok pesantren. Bersyukur kalian, bersyukur karena kita bisa ngaji. Demikian, hadanallahu ikum ajmain. Al-Fatihah. Ibu-ibu yang dari Jayapura ini boleh mau ikut